Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu topik penting dengan judul IHSG ternyata mulai ditinggalkan. Ini bisa jadi awal dari market crash-nya IHSG. Nah, kita akan bahas apa saja penyebabnya sehingga IHSG ini di beberapa waktu ke depan bisa saja anjlok lebih dalam lagi. Lalu bagaimana kita harus menyikapi fenomena ini sebagai investor guys ya, menyikapi adanya market crash dan apa saja strategi yang bisa kita lakukan tentunya. Nah, silakan simak sampai akhir guys ya, karena ini sangat penting ya. Semoga teman-teman akan dapat insight lengkapnya juga ya dari video kita kali ini. Dan sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu ya untuk IHSG ya, closing hari ini hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 mengalami anjlok lagi 1,42%. Koreksinya hari ini close di 6.734 guys ya. Kalau misalkan kita lihat dari chartnya, memang IHSG ini berpotensi akan lanjut turun terus ya, bahkan bisa mencapai ke 6.600-an ya, bahkan mungkin bisa ke 6.500 guys. Jadi untuk IHSG guys ya, kita melihat ada potensi yang cukup besar ya, dimana IHSG ini masih punya potensi atau peluang yang cukup besar untuk bisa anjlok lebih dalam lagi. Dalam istilah lainnya, ini adalah awal dari market crash ya guys ya, kecuali ada perbaikan di berbagai lini ya guys ya, baik itu dari sisi mikroekonomi ya, dari ekonomi Indonesia ataupun dari bursanya itu sendiri. Karena dua faktor ini menjadi penyebab kenapa IHSG mulai ditinggalkan, terutama oleh big money dan juga investor asing ya guys ya, terutama pada hari ini juga seperti itu. Nah, hal yang pertama yang menyebabkan IHSG anjlok pada hari ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya, dimana nilai tukar rupiah kita mengalami depresiasi kembali, melemah kembali ya, per hari ini di 16.477 per 1 USD-nya. Banyak yang bilang ya guys ya, para analis, ada juga yang mengatakan bahwa bukan rupiahnya yang melemah, tapi dolarnya yang menguat. Tapi ya sebenarnya saya setuju dengan hal itu, tapi di sisi lain juga ekonomi kita juga sebenarnya sedang lemah gitu guys ya. Maka dari itu wajar ya, di sini nilai tukar rupiah kita kembali mengalami depresiasi. Kita melihat memang di XY atau dolar indeksnya sedang menguat guys ya, per hari ini juga mengalami kenaikan 0,33% sehingga kembali menekan rupiah. Tapi di sisi lain saya melihat memang ini pun ada penyebabnya itu juga dari Indonesia itu sendiri dan juga dari bursa efeknya. Jadi ini cukup complicated saya lihat guys ya, dan akan berlangsung cukup lama jika pemerintah Indonesia dan juga regulator dari bursa efek Indonesia tidak segera menyelesaikan masalah ini, dan harus menganggap masalah ini adalah masalah yang sangat serius gitu guys ya, karena ini berkaitan dengan kepercayaan investor besar terhadap IHSG ya, kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia. Ibaratnya gini guys, pemerintah dan juga menteri-menterinya itu ingin ya banyak investor besar masuk ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia, tapi dari market saham dan ekonomi dan juga kebijakannya sangat tidak mendukung kepercayaan terhadap investor asing itu mau masuk ke Indonesia gitu guys ya. Bahkan ya, faktanya kemarin kita melihat bahwa ada laporan terkait investasi Starlink di Indonesia, karyawannya hanya 3 dan masuk hanya sekitar berapa puluh miliar gitu ya, kalau nggak salah 30 miliaran gitu ya. Itu kan jumlah yang sangat kecil gitu guys. Jadi seharusnya kalau misalkan presiden dan juga menteri-menterinya ingin investor asing masuk dan juga berinvestasi di Indonesia, ya tolonglah diperbaiki ekonominya, diperbaiki lapangan kerjanya, daya beli masyarakatnya ditingkatkan gitu guys ya. Dan juga terhadap regulator Bursa Efek Indonesia, tolong di evaluasi kembali apa yang salah, apa yang tidak disukai gitu guys ya oleh market dari investor luar gitu ya. Apa yang tidak disukai oleh investor asing itu seharusnya dievaluasi kembali. Adanya kebijakan-kebijakan seperti FCA dan lain-lain itu juga sangat berpengaruh ya terhadap IHSG. Nanti kita akan lihat buktinya seperti apa. Nah, jadi untuk hari ini ya, banyak sekali saham-saham yang terkoreksi meskipun secara fundamental saham-saham ini sebenarnya saham yang fundamentalnya sangat bagus dan ibaratnya secara operasional itu masih terus bertumbuh. Tapi karena adanya kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa melemahkan daya beli dan juga kemampuan masyarakat Indonesia untuk membayar hutang, maka dari itu sebenarnya saham-saham yang bagus pun akan terseret turun
gitu guys ya. Dalam istilah lainnya, saham-saham bagus ini akan terdiskon. Ya memang akan terdiskon gitu guys ya. Tapi kita khawatirkan adalah di mana ekonomi Indonesia ini terus turun ya guys ya, sehingga banyak sekali sektor yang akan terdampak ya, bukan hanya saham-saham sektor perbankan. Nah, yang pertama adalah saham-saham sektor perbankan ya, dan juga big caps perbankan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, seperti BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia hari ini turun anjlok 3%. Lalu Bank Mandiri juga anjlok 2% dan BBNI anjlok juga 3,7%. Sedangkan BBCA masih bertahan guys ya. Ini yang saya lihat masih mampu bertahan adalah BBCA saja. Sedangkan yang lain ini ikut terseret dari sentimen negatif yang terdapat ya dalam negara Indonesia itu sendiri, seperti itu. PBTN juga turun, kita lihat guys ya, saham-saham perbankan lain juga turun, BCTM, BTPS juga anjlok guys ya. Lalu ada BJBR juga ternyata ikut turun, NISP, lalu ada kita lihat tadi adalah ya pokoknya saham-saham perbankan ya rata-rata mengalami penurunan. BNGA mungkin juga ya mengalami koreksi yang cukup dalam. Tapi memang ini akan cukup berdamage ya guys ya kepada saham-saham di sektor perbankan dan juga saham-saham big caps lainnya. Meskipun saham itu memiliki fundamental yang bagus dan juga rutin bagi dividen. Nanti kita akan bahas juga ya apa strategi yang bisa kita lakukan di beberapa minggu bahkan beberapa bulan ke depan. Nah, seharusnya IHSG ini dalam posisi naik seharusnya. 4 hari terakhir seharusnya IHSG naik karena imbal hasil US 10 years bond yield ini mengalami koreksi guys ya. Secara alamiahnya ketika US 10 years bond yield-nya turun, IHSG seharusnya naik gitu ya. Tapi apa yang terjadi? IHSG-nya malah lanjut anjlok dan berpotensi ke level yang lebih rendah lagi di 6.600 bahkan bisa ke 6.500. Nah, yang pertama ya tadi kita sudah bahas adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, either itu dolarnya yang menguat atau memang ekonomi Indonesianya juga yang terus melemah gitu guys ya. Lalu poin kedua ya dari penurunan IHSG pada hari ini yang saya dapat gitu guys ya adalah kebijakan dari regulator Bursa Efek Indonesia yang menyebabkan investor asing ini menjadi enggan untuk masuk kembali ke IHSG dan lebih banyak outflow dari investor asing ini gitu guys. Jadi banyak sekali investor asing yang menjual saham gitu ya. Bahkan ya di berita terbaru ya guys, investor asing ini menjual surat utang negara Indonesia karena melihat rasio hutang Indonesia ini sudah sangat besar gitu guys ya. Nah, ini dari regulator Bursa Efek dulu ya. IHSG ambles 1,1% terbebani saham brand yang masuk FCA. Memang ini beritanya di 7 Juni 2024. Jadi ternyata FCA juga bisa menyebabkan IHSG turun. Kalau misalkan FCA ini malah mengenai saham yang memiliki market cap yang besar. Kebetulan saham brand ini memiliki market capital yang cukup besar di IHSG dan juga ketika harga sahamnya naik malah terkena FCA seperti itu guys ya. Lalu yang kedua ya guys ya, kebijakan Bursa Efek yang akan diberlakukan di beberapa minggu bahkan mungkin ya beberapa bulan ke depan adalah kebijakan short selling gitu guys ya, dimana 116 saham ini akan diperbolehkan ya untuk dilakukan short selling oleh Bursa Efek pada bulan Juni 2024 ya, mungkin nanti efektif di bulan Juli ya di bulan depan. Tapi short selling ini juga kemungkinan besar bisa menyebabkan IHSG-nya anjlok ya guys ya. Kenapa ya? Nah, ini akan saya bahas guys ya terkait dengan short selling. Nah, kita bahas juga di sini mekanisme short selling di mana ya teman-teman kalau misalkan punya uang yang cukup besar itu bisa melakukan short selling ya guys ya. Di mana seorang short seller atau investor yang melakukan short selling ini akan meminjam aset dari broker gitu ya. Dia stock borrower dia minjam aset dari broker yang memiliki aset di satu saham gitu guys. Lalu si short seller ini akan menjual aset di harga saat ini atau ketika harga sahamnya naik. Nah, tapi si short seller ini akan memprediksi dan dia juga berharap bahwa saham itu bisa turun. Ya, dia menginginkan dan juga memprediksi bahwa sebuah saham akan turun, maka dia melakukan short selling dengan meminjam saham dari broker gitu ya. Lalu dia menjual kepada market guys ya aset yang dia pinjam. Setelah dia jual, maka dia akan menunggu sahamnya turun gitu guys ya.
Jadi saat harga suatu saham itu turun, maka dia akan kembali melakukan buyback saham tersebut di harga yang rendah. Lalu mengembalikan aset tersebut kepada broker. Jadi dia mengembalikan sahamnya sejumlah yang dia pinjam itu kepada brokernya. Dan sehingga si short seller ini akan mendapatkan keuntungan, profit dari selisih harga yang dia short sellingkan seperti itu. Jadi misalkan ya ini kita lebih jelas lagi ya terkait dengan bagaimana sih caranya seorang short seller itu mendapatkan keuntungan. Nah, tapi jika short selling ini short selling saham ya dilakukan oleh big money, berarti IHSG ini akan ngedam gitu guys ya. Apalagi short sellingnya bisa dilakukan di saham-saham besar seperti BRI, Mandiri, lalu ada BNI, lalu ada juga Astra International yang memiliki porsi yang cukup besar di IHSG. Apalagi short sellingnya dilakukan di saham-saham lain seperti brand aman gitu guys ya, yang sudah naik sangat tinggi dan berpotensi akan turun juga seperti itu. Nah, di sini kita bahas ya secara singkat. Misalkan investor A ini punya dana yang besar dan juga aset di saham AABB. Misalkan ya ini kode sahamnya AABB senilai 1000 lot atau 1 miliar gitu ya. Ini contohnya ya, misalkan si A ini punya 1000 lot di saham AABB senilai 1 miliar. Ketika si A ini melakukan short sell, maka ia akan meminjam aset kepada broker senilai 5000 lot setara dengan 5 miliar. Berarti si A dalam kasus ini karena melakukan short selling, dia menginginkan harga sahamnya turun agar dapat keuntungan dari short sell yang lebih banyak ya. Tadi teman-teman lihat di mana dia meminjam kepada broker ini lebih besar gitu guys ya daripada aset yang dia miliki. Ya, dia pinjamnya 5000 lot ya, sedangkan dia hanya punya 1000 lot saja. Maka yang akan dilakukan oleh investor A adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan peminjaman aset terlebih dahulu ya, alias melakukan short selling dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah dia itu bisa ngedam sahamnya dengan cara menjual aset yang dia miliki, yaitu sebesar 1000 lot tadi. Jadi dia akan rugi misalkan beberapa persen saja gitu guys ya dari aset yang dia jual kalau misalkan memang belum profit. Tapi kalau misalkan sudah profit berarti ya dia akan take profit gitu guys ya. Dia akan menjual aset yang dia miliki sehingga harga sahamnya itu bisa turun atau dia melakukan dump terhadap saham gitu guys ya dengan aset yang dia miliki. Dalam kasus ini dia punya 1000 lot gitu guys ya. Nah, ketika harganya sudah berhasil turun, maka harga saham itu biasanya akan terus turun gitu ya. Kalau misalkan ada yang jualan dengan jumlah yang cukup besar, harga sahamnya biasanya akan turun karena diikuti oleh penjualan dari investor-investor lokal. Ya, dia akan jualan juga, ikut menjual juga. Investor retail pun biasanya panic selling gitu guys ya. Maka ketika harganya sudah berhasil turun, si A ini akan buyback lagi saham tersebut di harga yang lebih murah. Misalkan ya, karena tadi kan dia pinjam 5000 lot ya guys ya, dia jual senilai 5 miliar ya, tapi dia buyback di harga bawah, dia hanya memerlukan 3 miliar untuk membeli 5000 lot saham AABB tadi. Nah, yang keempat ya, investor ini akan dapat keuntungan dari selisih penjualan di awal sebesar 2 miliar dari total peminjaman aset sebanyak 5000 lot yang sudah dikembalikan. Jadi teman-teman kalau misalkan belum paham boleh di stop dulu ya. Silahkan baca lagi dari awal sampai akhir ya, dari cuplikan yang pertama tadi ya. Dari sini ya, bagaimana mekanismenya dan juga contohnya gitu guys ya. Nah, ini tentu saja bisa menyebabkan IHSG turun lebih dalam lagi. Saham-saham yang teman-teman pegang meskipun fundamentalnya bagus juga bisa berpotensi lanjut turun karena ada yang melakukan short selling di saham tersebut, dan untuk mensukseskan short sellingnya, big money ini akan melakukan dump gitu guys ya. Dia akan menjual banyak sekali aset yang dia miliki agar short sellingnya sukses dan dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu guys ya. Lalu kita melihat juga ya di mana investor ini sudah mulai cemas terhadap rasio hutang ya di angka 50% dan IHSG juga ambles 1,68% ke level 6.700 ya. Ini beritanya juga fresh from the open guys ya pada hari ini 14 Juni 2024. Lalu terkait dengan hutang Indonesia juga sudah jebol 15.867 triliun jika digabungkan ya antara hutangnya pemerintah Indonesia dengan hutangnya BUMN gitu guys ya. Jadi
apakah presiden baru ini akan menambah hutang baru lagi, dan ini juga akan menambah beban fiskal ya untuk Indonesia ke depannya. Lalu rupiah juga sudah jebol 16.400 ya guys ya, terlemah sejak 1 April 2020 tadi sudah kita bahas. Dan rasio hutang Indonesia juga ini akan ditambah lagi oleh Prabowo ya hingga 50%, dan sehingga asing ini melepas surat utang dan juga saham yang mereka miliki. Nah, strateginya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan adalah yang pertama teman-teman tetap wait and see ya, perhatikan apakah ada perkembangan yang ke arah positif untuk ekonomi Indonesia dan juga market saham. Kalau misalkan tidak, teman-teman tahan pembelian, tetap wait and see, tetap pantau bagaimana perkembangan ekonomi dan juga makro ekonomi global gitu guys ya terhadap market saham Indonesia, dan nanti mungkin akan kita update lagi. Jadi sepanjang The Fed belum memangkas suku bunga, mungkin kita akan wait and see ya, tetap dengan strategi yang kemarin pernah kita ungkapkan ya, bahwa kita akan lebih memantau saham ini daripada kita mencoba untuk agresif di saham ya. Kita akan tahan dulu pembelian terhadap saham-saham yang kita punya, atau mungkin kita ingin serok di harga yang lebih bawah ya untuk saham-saham ini, karena masih ada potensi penurunan lanjutan. Jadi lebih baik kita tunggu dulu, dan berpotensi kita akan dapat di harga yang lebih murah lagi. Seperti itu guys ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching.